Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh. Selamat datang di channel Banda Gaib Jawa. Tempat di mana kisah-kisah kelam, mitos lama, dan cerita yang ora katon nanging kroso kami hadirkan untuk kalian semua. Cerita yang bukan sekadar dongeng, tapi jejak-jejak gaib yang masih hidup di tanah Jawa. Sebelum kita mulai, pastikan kalian menonton dengan pikiran terbuka, karena tidak semua yang diceritakan di sini adalah imajinasi semata. Dan ingat, tidak semua yang lewat malam hari benar-benar ingin pulang. Mari kita mulai ceritanya. Jalan lintas itu membelah sawah dan kebun jati, memanjang sunyi di antara dua kecamatan. Siang hari saja jarang dilewati kendaraan, apalagi malam. Lampu jalan tak selalu menyala, dan angin sering membawa bau tanah basah dari parit-parit tua. Di tengah kesunyian itu, berdirilah sebuah bangunan kecil dari papan dan seng. Sebuah warung nasi yang tampak tidak istimewa, bahkan nyaris luput dari perhatian. Namun, justru di sanalah keanehan bermula. Warung itu bernama Warung Nasi Megono Busri. Ukurannya kecil, hanya muat 6 meja kayu panjang. Cat dindingnya pudar, sebagian terkelupas. Tapi setiap kali Joko melewati jalan itu dengan angkot tuanya, pemandangan yang sama selalu ia lihat. Orang-orang duduk berdesakan, makan dengan lahap, seolah tak peduli tempatnya sederhana. Joko adalah sopir angkot lintas desa. Sudah 3 bulan ia menarik setoran di jalur itu. Awalnya ia tak pernah berhenti, tapi suatu sore perutnya melilit. Melihat warung ramai di tempat sepi seperti itu, ia menginjak rem. Begitu turun, aroma Megono langsung menyergap hidungnya. Harumnya kuat, hangat, seperti masakan rumah yang lama dirindukan. Nangka mudanya tampak lembut, bercampur kelapa parut dan bumbu yang meresap sempurna. Sambalnya merah menyala, menggoda. "Megono 1, Bu," kata Joko ragu. Perempuan di balik meja tersenyum tipis. Busri. Wajahnya biasa saja, bahkan cenderung pucat. Rambutnya disanggul sederhana. Tak banyak bicara, tapi gerakannya cekatan. Saat suapan pertama masuk ke mulut, Joko terdiam. Rasanya pas. Bukan sekedar enak, tapi seperti ada sesuatu yang membuatnya ingin makan lebih cepat, lalu menambah lagi. Tanpa sadar, piringnya kosong. "Tambah, Mas?" tanya Busri, seolah tahu. Harga yang disebutkan murah, terlalu murah, menurut Joko, untuk rasa seperti itu. Sejak hari itu, Joko sering berhenti di sana. Ia mulai mengenali pelanggan lain, sopir truk, pedagang keliling, tukang bangunan. Semuanya punya kebiasaan sama, datang, makan cepat, lalu pergi dengan wajah puas. Yang membuat Joko heran, warung itu hampir selalu buka. Pagi, siang, sore, bahkan malam lewat pukul 10. Kadang hanya lampu bohlam redup yang menyala, tapi panci Megono tetap mengepul. Suatu pagi, Joko iseng bertanya, "Bu, belanjanya jam berapa? Saya kok nggak pernah lihat ke pasar?" Busri berhenti mengaduk sesaat, lalu tersenyum lagi. "Rejeki wis ono sing ngatur, Mas." Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah kenapa membuat Joko tak bertanya lagi. Hal kecil lain mulai terasa janggal. Bahan-bahan di dapur seakan tak pernah habis. Panci besar itu selalu penuh, meski warung ramai. Tidak pernah terlihat sampah sisa belanja. Tidak ada tukang sayur datang. Seolah-olah Megono itu muncul dengan sendirinya setiap hari. Namun tak ada yang mengeluh. Justru sebaliknya, warung itu makin dikenal. Orang-orang menyebutkannya dengan nada kagum, hampir berbisik, seakan takut kenikmatannya hilang jika dibicarakan terlalu keras. Sore itu saat matahari hampir tenggelam, Joko duduk sendirian di bangku depan warung. Angin berhembus pelan, jalanan sepi. Dari dapur terdengar suara sendok mengenai panci, ritmis, teratur. Joko memandang papan nama warung yang miring, lalu ke dalam dapur yang agak gelap. Entah kenapa, di balik rasa Megono yang sempurna dan keramaian yang hangat, ia merasakan sesuatu yang tidak pas, seperti senyum yang terlalu tenang, seperti rejeki yang terlalu lancar. Warung itu tampak biasa, terlalu biasa, dan justru itulah yang membuatnya terasa tidak wajar sama sekali. Sejak sering mampir ke warung nasi Megono Busri, Joko mulai merasa dirinya bukan sekedar pelanggan biasa. Ia hafal jam ramai, hafal siapa duduk di bangku mana,
bahkan hafal suara panci besar yang selalu berbunyi dari dapur. Tapi yang paling ia hafal belakangan ini adalah bisik-bisik. Awalnya terdengar samar, potongan kalimat yang terputus-putus diucapkan pelan sambil menyendok nasi. Katanya, semalam ada yang gak pulang. Loh, bukannya orang itu terakhir makan di sini? Jangan ngomong sembarangan. Joko pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap semuanya. Suatu malam, sekitar pukul 11, warung masih buka. Lampu bohlam berayun pelan ditiup angin. Tinggal beberapa orang, 2 sopir truk, seorang pemuda berjaket hitam, dan Joko sendiri. Pemuda itu makan cepat, tidak banyak bicara. Setelah membayar, ia pergi ke arah jalan gelap tanpa menoleh. Salah satu sopir truk mendengus pelan. Sendirian lewat sini malam-malam, berani juga. Kenapa, Pak? Tanya Joko. Sopir itu menatap sekeliling dulu, lalu merendahkan suara. Mas baru ya narik sini. Joko mengangguk. Di jalan ini, yang datang malam-malam sendirian, kadang gak balik. Ia tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Ya, semoga cuma kebetulan. Sejak itu, Joko mulai memperhatikan. Beberapa wajah yang ia lihat malam sebelumnya tak pernah muncul lagi. Seorang pengamen tua yang biasa tidur di bangku depan warung, seorang pedagang keliling yang sering bercanda keras. Tidak ada yang mencarinya secara terbuka, tapi ketiadaan mereka terasa. Yang lebih aneh, warga sekitar tampak menjaga jarak. Menjelang maghrib, pintu rumah mulai tertutup. Tak ada anak-anak bermain dekat warung. Bahkan orang yang lapar lebih memilih membawa pulang makanan, bukan makan di tempat. Joko pernah mencoba bertanya pada seorang ibu yang lewat cepat-cepat. Bu, warung Bu Sri ramai terus ya? Ibu itu berhenti sebentar, lalu menjawab singkat. Makan boleh, nanya jangan. Lalu pergi tanpa menoleh. Rasa penasaran Joko makin besar. Suatu siang ia duduk lebih lama di warung, menunggu pelanggan sepi. Ia memberanikan diri bertanya pada Bu Sri. Bu, katanya dulu sini bukan jalan biasa ya? Sendok Bu Sri berhenti mengaduk. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tak menatap Joko. Dulu cuma tanah lewat, jawabnya singkat. Katanya juga ada cerita-cerita aneh. Bu Sri tersenyum tipis. Cerita itu hidup karena orang suka mengingatnya. Jawaban itu tak menjawab apa-apa. Dari seorang warga tua di pangkalan angkot, Joko akhirnya mendapat potongan cerita. Konon jalan lintas itu dibangun melewati jalur lama. Jalur yang dulu dipercaya sebagai tempat penyerahan. Tempat orang-orang melakukan pesugihan, memberi tumbal agar usahanya lancar. Kalau jalurnya dibuka lagi, yang lama-lama ikut kebuka, kata orang tua itu lirih. Dan biasanya ada yang jaga. Kata-kata itu terngiang di kepala Joko setiap kali ia melihat kolong warung yang gelap. Setiap kali mencium aroma megono yang terlalu harum untuk ukuran warung kecil. Setiap kali melihat Bu Sri berdiri sendirian di dapur, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh siapapun. Malam itu, Joko pulang lebih cepat. Dari kaca spion angkotnya, ia melihat warung masih menyala. Satu sosok duduk sendirian di bangku paling ujung. Entah kenapa, Joko merasa warung itu bukan sekedar tempat orang datang untuk makan. Ada sesuatu yang datang untuk menunggu. Malam itu, Joko pulang lebih lambat dari biasanya. Angkotnya mogok di ujung kecamatan, dan perbaikan darurat memakan waktu hingga hampir tengah malam. Jalan lintas yang biasanya sepi kini terasa lebih sunyi, seperti sengaja menahan napas. Lampu jalan beberapa mati, menyisakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkahnya. Saat melewati tikungan terakhir, Joko refleks menoleh ke arah warung nasi Megono Bu Sri. Warung itu seharusnya sudah tutup. Namun di sana, bohlam kuning masih menyala, redup tapi hidup. Pintu depan setengah tertutup, meja-meja kosong. Tak ada satupun kendaraan parkir. Joko berhenti. Dadanya terasa hangat oleh aroma megono yang samar, bau yang tak mungkin ada di jam segini. Paling Bu Sri lupa matiin lampu, gumamnya. Ia melangkah mendekat. Semakin dekat, aroma itu makin kuat, terlalu kuat, seperti megono baru matang. Saat itulah Joko mendengar suara dari dapur. Duk, duk. Bunyi sendok kayu menghantam panci. Pelan, teratur. Padahal warung jelas kosong. Joko berdiri kaku di depan pintu. Suara itu berhenti, digantikan keheningan yang menekan telinga. Ia hampir berbalik pergi, tapi entah kenapa kakinya melangkah masuk. Lampu dapur menyala redup. Panci besar di atas tungku terlihat bergoyang pelan, seolah ada yang mengaduk dari dalam. Joko menahan napas. Tak ada tangan, tak ada api besar, tapi uap hangat naik perlahan. Lalu ia melihatnya. Di kolong warung, di antara tiang kayu, ada bayangan hitam. Bentuknya tak jelas, seperti tubuh membungkuk, bergerak perlahan ke kiri. Bayangan itu berhenti tepat di bawah dapur. Joko mundur setapak, lantai papan berderit. Mas, suara Bu Sri terdengar dari belakang. Joko tersentak. Bu Sri berdiri di ambang dapur. Rambutnya terurai, lebih panjang dari biasanya. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap ada. Namun ada yang berbeda pada matanya.
Hitamnya lebih pekat, seperti menelan cahaya. "Lapar ya?" tanyanya pelan. Joko ingin menjawab tidak, ingin pergi, tapi lidahnya terasa berat. Ia hanya menggeleng. Busri melangkah mendekat. Setiap langkahnya nyaris tak bersuara. Saat ia melewati panci, panci itu berhenti bergerak, seolah patuh. "Sudah malam," kata Busri. "Mas sebaiknya pulang." Tatapannya membuat tengkuk Joko merinding. Bukan tatapan orang yang mengusir tamu, lebih seperti peringatan. Joko tak menunggu lagi. Ia keluar dengan langkah cepat. Begitu sampai di jalan, ia berani menoleh sekali. Warung itu gelap, lampu mati, sunyi, seolah semua yang ia lihat barusan tak pernah terjadi. Namun aroma megono masih menempel di bajunya. Dalam perjalanan pulang, Joko merasa tak sendirian. Kaca spion angkot memantulkan kursi belakang yang kosong, tapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang duduk diam, ikut bersamanya. Udara di dalam angkot terasa lembab, berat. Saat sampai rumah, Joko menutupi pintu rapat-rapat. Ia duduk di tepi ranjang, napasnya belum teratur. Dari dapur rumahnya sendiri, samar-samar tercium bau megono, padahal ia tidak membawa apapun. Malam itu, Joko sadar, apa yang ia dengar selama ini bukan sekadar gosip, dan warung itu sudah melihatnya. Hilangnya orang itu tidak diumumkan dengan teriakan atau pengumuman resmi. Tidak ada polisi datang ke warung, tidak ada garis kuning. Hanya ketiadaan yang terasa pelan-pelan, seperti lubang kecil yang tiba-tiba menganga. Pengamen tua itu, orang-orang biasa memanggilnya Pak Ranu, sudah 3 hari tidak terlihat. Biasanya ia duduk di bangku depan warung nasi megono Busri, menyetem gitar tuanya sambil menunggu recehan. Kadang ia ikut makan megono sisa pelanggan, kadang ia tidur meringkuk di bawah warung saat malam datang. Hari pertama, orang mengira ia pindah. Hari kedua, beberapa sopir mulai bertanya. Hari ketiga, Joko yakin ada yang salah. Karena malam terakhir Pak Ranu terlihat, ia sedang makan megono di warung Busri. Joko mengingat jelas, Pak Ranu duduk sendirian, membelakangi jalan, menyuap nasi dengan lahap. Saat itu, Busri berdiri di dapur, menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Tatapan yang sama seperti yang Joko lihat malam itu, dingin dan terlalu dalam. Joko mulai bertanya ke sana kemari. Para sopir angkot hanya menggeleng, memilih diam. Beberapa malah menyuruh Joko berhenti ikut campur. "Masih pengen narik lama di jalur ini kan?" kata seorang sopir setengah bercanda. Tak puas, Joko mendatangi rumah seorang warga tua bernama Mbah Wiryo, yang dikenal sebagai orang pertama di daerah itu sebelum jalan lintas dibangun. Rumahnya berada tak jauh dari kebun jati, sunyi dan tertutup semak. Mbah Wiryo mendengarkan cerita Joko tanpa memotong. Matanya sayu, tapi sorotnya tajam saat mendengar nama warung Busri disebut. "Akhire ono sing takon," gumamnya. Ia lalu bercerita pelan. Dulu, sebelum jalan itu ada, tempat warung berdiri adalah titik perjanjian. Orang-orang yang ingin cepat kaya datang membawa syarat. Mereka menggali tanah, menanam sesaji dan memanggil sesuatu dari bawah. Dari dulu yang diminta bukan uang, kata Mbah Wiryo, tapi nyawa, pelan-pelan. Makhluk itu disebut penunggu jalur, penjaga tanah lama. Ia tidak mengambil secara kasar. Ia menunggu, menggoda, memanggil lewat bau, rasa, dan kebiasaan. Yang dimakan bukan daging, lanjut Mbah Wiryo, tapi hidupnya. Joko merasa tengkuknya dingin. Tak berhenti di situ, Joko juga mendatangi juru kunci makam tua di seberang jalan. Orang itu menguatkan cerita Mbah Wiryo. Banyak orang dulu hilang di sekitar titik itu, terutama pengelana dan orang tak bertuan. Dari bawah, kata si juru kunci singkat. Selalu dari bawah. Malamnya, Joko nekat kembali ke warung. Kali ini ia berdiri agak jauh, memperhatikan kolong warung yang gelap. Ia melihat tanah di bawah dapur tampak lebih lembek, seperti sering digali meski tak pernah disentuh. Saat angin bertiup, Joko mendengar suara samar dari bawah papan. Gerak, geser, seolah ada sesuatu yang mengunyah. Joko melangkah mundur dengan jantung berdebar. Kini ia mengerti, warung itu bukan sekadar tempat makan, ia adalah mulut, dan sesuatu di bawahnya sedang lapar. Hilangnya Pak Ranu bukan kebetulan, dan jika tak ada yang menghentikan, akan ada yang berikutnya. Perubahan pada Busri tidak terjadi dalam semalam. Tapi setelah hilangnya Pak Ranu, Joko mulai melihatnya dengan jelas. Perempuan itu tampak menyusut, seperti lilin yang meleleh perlahan. Kulit wajahnya mengendur, garis-garis halus muncul di sekitar mata dan mulut. Tangannya sering gemetar saat menyendok nasi.
Kadang ia harus berpegangan pada meja agar tetap berdiri. Warung masih ramai, megono tetap laris. Namun Bu Sri terlihat seperti dibayar dengan tubuhnya sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Jalan lintas sepi total, tak ada pelanggan. Joko yang kebetulan lewat berhenti dan berteduh di warung. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berhadapan tanpa suara panci atau orang makan. "Mas Joko," kata Bu Sri tiba-tiba. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kamu percaya nasib bisa dipaksa?" Pertanyaan itu membuat Joko terdiam. Bu Sri menatap keluar ke arah hujan. "Dulu saya juga nggak percaya." Ia mulai bercerita tanpa benar-benar menatap Joko. Dulu sebelum warung itu ada, Bu Sri hanyalah istri buruh tani. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Ia ditinggal dengan seorang anak laki-laki yang sering sakit-sakitan. Tak ada uang, tak ada keluarga yang mau menolong. Setiap malam, ia hanya bisa mendengar napas anaknya yang berat. "Saya cuma minta satu hal waktu itu," katanya lirih. "Biar anak saya hidup." Lewat seseorang, yang bahkan tak ia ingat wajahnya, Bu Sri dibawa ke tempat itu, titik tanah yang kini menjadi dapurnya. Ritualnya dilakukan malam Jumat Kliwon, saat jalan masih berupa tanah. Ia diminta memasak makanan dari nangka muda dan kelapa, lalu menguburnya setengah matang. Katanya biar yang di bawah kenal rasa, ujar Bu Sri. Syaratnya jelas, warung harus berdiri di atas titik itu, makanan harus selalu ada, dan setiap pasaran tertentu harus ada pengganti, orang yang datang sendiri, tanpa keluarga menunggu. Larangan terbesarnya satu, tidak boleh berhenti memberi. Awalnya Bu Sri tak sadar, orang-orang datang, makan, lalu pergi. Rezeki mengalir, anaknya sembuh, warung jadi ramai. Tapi lama-lama, orang-orang yang datang malam hari tak kembali. "Saya sudah mau berhenti," suara Bu Sri bergetar. Tapi yang di bawah, nggak mau. Ia mengaku pernah menutup warung 3 hari. Hari ketiga, anaknya meninggal mendadak, tanpa sebab. Sejak itu, Bu Sri tak pernah berani melawan. "Pesugihan itu bukan perjanjian," katanya sambil tersenyum pahit. "Itu jerat." Hujan berhenti. Bu Sri terbatuk keras, tubuhnya membungkuk. Joko melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di bawah lengan baju Bu Sri, kulitnya menghitam seperti tanah basah. "Sudah waktunya saya juga dibayar," kata Bu Sri pelan. "Kalau saya habis, warung ini tetap minta makan." Joko berdiri dengan kaki lemas. Ia sadar, Bu Sri bukan sekedar pelaku, ia juga korban. Namun tragedi terbesar bukan pada Bu Sri, melainkan pada kenyataan bahwa perjanjian itu tidak akan berhenti bersamanya. Perubahan warung itu terjadi cepat, seolah sesuatu di bawah tanah kehilangan kesabaran. Awalnya hanya suara. Joko mendengarnya setiap kali lewat malam hari. Bunyi gesekan dari dalam tanah, seperti kuku menggaruk papan. Kadang disusul dentuman pelan, teratur tepat di bawah dapur. Warung masih ramai, tapi orang-orang mulai makan dengan wajah tak setenang dulu. Beberapa mengeluh megononya terasa aneh. "Kayak asem," kata seorang sopir. Bu Sri hanya mengangguk, matanya cekung, wajahnya makin kusam. Ia sering batuk darah kecil yang ia sembunyikan dengan kain lap. Suatu pagi, Joko datang dan mencium bau menyengat dari dapur. Bukan bau megono, bau amis, seperti besi berkarat. Saat Bu Sri mengangkat tutup panci, Joko melihat cairan kemerahan di pinggirnya. Bu Sri cepat-cepat menutup kembali. "Jangan lihat," katanya lirih. Sejak hari itu, kejadian aneh makin sering. Panci jatuh sendiri, lantai dapur retak memanjang, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Tengah malam, warga mendengar jeritan pendek lalu sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah. Penunggu itu lapar, dan ia tidak lagi mau menunggu orang tersesat. Suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun deras. Warung seharusnya tutup, tapi lampunya menyala terang. Joko yang lewat merasa dadanya sesak, kakinya berhenti sendiri, seperti dipanggil. Di dalam, Bu Sri berdiri limbung. Di bawah kakinya, tanah dapur terbelah, menampakkan lubang hitam yang mengeluarkan bau busuk. Dari dalamnya terdengar napas berat. "Mas Joko," suara Bu Sri nyaris tak terdengar. "Kalau nanti saya nggak kuat, jangan biarkan warung ini buka." Tanah bergetar, dinding berderak. Dari lubang itu, sesuatu bergerak naik, tak berbentuk jelas, seperti bayangan bercampur lumpur. Joko mundur, tapi pintu warung menutup sendiri.
Sekarang dia minta yang hidup, yang sering datang, kata Busri sambil menangis. Dia kenal kamu. Joko panik. Ia teringat saran Mbah Wiryo, memutus perjanjian harus dengan menutup titik dan memberi pengganti terakhir. Dengan tangan gemetan, Joko menumpahkan kendi air doa yang ia bawa ke lubang itu. Teriakan melengking memenuhi warung, tanah menyembur, dan Busri jatuh. Tubuhnya mengering seketika, seperti tanah kehilangan air. Wajahnya berhenti menua, diam, kosong. Lubang di dapur menutup perlahan, meninggalkan retakan hitam. Pintu warung terbuka. Joko berlari tanpa menoleh. Keesokan paginya, Busri ditemukan meninggal di dapur. Warung ditutup paksa, warga lega, sebentar. Karena malam berikutnya, aroma megono kembali tercium, dan di papan warung, tulisan kapur muncul sendiri. Buka. Busri telah pergi, tapi warung itu kini tak punya kendali lagi. Kematian Gusri akhirnya diketahui semua orang. Pagi itu, beberapa warga menemukan tubuhnya tergeletak di dapur warung, kaku dan kering seperti kayu tua. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya wajah kosong dengan mata setengah terbuka. Berita itu menyebar cepat, membuat jalan lintas yang biasanya sepi mendadak ramai oleh orang-orang yang ingin memastikan kabar tersebut benar. Warung nasi megono Busri langsung ditutup, pintu dipaku, papan nama dicopot. Warga sepakat, semua ini harus berhenti. Hari itu terasa ringan, orang-orang berbincang lebih santai, anak-anak kembali bermain di sore hari. Bahkan jalan lintas itu terasa lebih terang, seolah bayangan yang lama menempel akhirnya pergi. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam pertama setelah pemakaman Busri, Joko terbangun karena bau megono. Bau itu jelas, hangat dan terlalu akrab. Ia bangkit dari ranjang, membuka pintu rumah, dan bau itu hilang. Tapi saat ia menoleh ke arah jalan, samar-samar ia melihat cahaya redup dari arah warung. Keesokan paginya, seorang warga bersumpah melihat uap mengepul dari balik pintu warung yang terkunci. Siang harinya, saat dipastikan dapur memang hangat. Panci besar yang seharusnya kosong masih terasa panas, seolah baru diangkat dari api. Tak ada yang berani menyentuhnya. Hari kedua, kejadian lebih aneh terjadi. Beberapa sopir truk mengaku berhenti dan makan, padahal warung jelas kosong. Mereka duduk di bangku, menyuap nasi dari piring yang entah datang dari mana. Saat sadar, mereka sudah berada di dalam kendaraan masing-masing, perut kenyang dengan tangan berbau megono. Warga mulai gelisah. Mereka menutup mata lebih awal, mengunci pintu rapat-rapat, tapi rasa aman tak kembali. Joko berdiri di seberang jalan, menatap warung yang gelap. Ia sadar sesuatu yang selama ini ia tolak. Pesugihan itu bukan milik Busri. Busri hanyalah penjaga sementara. Perjanjian itu terikat pada tanah, pada titik lama yang tak pernah benar-benar ditutup. Yang di bawah nggak butuh orang, kata-kata Mbah Wiryo terngiang. Dia butuh aliran. Malam ketiga, Joko melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seorang pria asing berhenti di depan warung. Ia turun, membuka pintu yang seharusnya terkunci, lalu masuk begitu saja. Tak ada suara, tak ada lampu menyala. Setelah beberapa menit, pria itu keluar dengan wajah kosong, lalu berjalan ke arah gelap jalan. Tak pernah terlihat lagi. Joko gemetar. Ia sadar warung itu kini memilih sendiri. Tidak menunggu, tidak perlu Busri. Keesokan harinya, papan kayu yang dulu dipaku terlepas. Panci kembali berada di atas tungku, dan aroma megono kembali mengalir di udara, memanggil siapapun yang lapar dan lengah. Busri telah mati, namun warung itu baru benar-benar hidup. Tak ada yang benar-benar membuka warung itu lagi. Namun suatu pagi, papan kayu bertuliskan Warung Nasi Megono kembali tergantung di tempatnya. Catnya kusam, tapi hurufnya utuh. Meja-meja tersusun rapi, bangku-bangku berdiri seperti biasa. Tak ada kunci rusak, tak ada paku tercabut. Dan tak ada Busri. Warung itu buka dengan sendirinya. Joko berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan dada sesak. Ia melihat orang-orang datang, duduk, makan. Mereka berbicara, tertawa pelan, lalu pergi. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, warung itu terlihat kosong. Tak ada orang, tak ada suara, hanya panci besar di dapur yang mengepul pelan. Dari bawah lantai dapur terdengar bunyi berat, seperti sesuatu yang bernapas. Mbah Wiryo pernah berkata, penunggu tak butuh wajah, ia hanya butuh alur. Orang datang, makan, lalu satu tak kembali.
Selama alur itu berjalan, warung akan tetap hidup. Malam itu, Joko dipanggil. Bukan dengan suara, tapi dengan bau. Aroma Megono menyusup ke hidungnya, ke pikirannya, mengingatkannya pada rasa pertama yang ia cicipi. Hangat, mengenyangkan, menenangkan. Di dalam warung, dapur terbuka. Tanah di bawahnya kini rata, tapi retakan hitam masih ada. Dari sana, suara berat berdesir. Jaga. Bukan perintah. Bukan ancaman. Tawaran. Jika Joko pergi, warung akan tetap buka. Orang lain akan datang. Orang lain akan menghilang. Tapi jika ia tinggal, menjaga, menutup mulut warung dengan dirinya sendiri, mungkin alur itu bisa dikendalikan. Joko melangkah mundur. Lalu berhenti. Ia teringat Pak Ranu. Sopir-sopir yang hilang. Busri yang menua demi menunda lapar sesuatu yang tak pernah kenyang. Pagi itu, jalan lintas kembali sepi. Warung berdiri seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang Joko pilih. Yang orang tahu hanya satu. Setiap tengah malam, aroma Megono tetap tercium. Kadang lebih kuat. Kadang seperti baru matang. Dan di jalan lintas itu, warung kecil di pinggir jalan tak pernah benar-benar tutup. Selalu menunggu orang yang lapar, lelah, dan tak tahu bahwa ia mungkin tak akan pulang. Sedulur KB, kisah warung nasi Megono kecil di pinggir jalan ini mungkin telah selesai kita ceritakan. Namun ingat, cerita boleh berakhir. Tempatnya belum tentu. Jika suatu malam kalian melewati jalan sepi, lalu mencium aroma masakan yang terlalu harum, di tempat yang seharusnya sudah lama tutup, jangan berhenti hanya karena lapar. Karena tidak semua warung melayani manusia. Dan tidak semua yang masuk bisa pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir di channel Banda Gaib Jawa. Jika kalian menyukai cerita horor, mitos Jawa, dan kisah-kisah yang ora katon nanging kroso, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Atau mungkin melewati tempat yang lebih menyeramkan? Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, yang benar-benar berbahaya seringkali terlihat paling biasa.